Usai kalah dramatis, manajemen langsung ambil keputusan mendadak, satu asing dengan nilai pasar 9 miliar ini akan penuhi slot Persib musim ini. Persib diuntungkan AFC, Lord Hen jadi bahan hujatan bobotoh. Ini selengkapnya. Bojan Hodak murka usai ditekuk Persijap Jepara. Sebut gol bodoh bikin Persib kalah. Mawung Bandung menelan kekalahan 1-2 dari tim promosi, Persijap Jepara, Senin, 18 Agustus 2025. Bermain di hadapan supporter yang memadati Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Persib dikejutkan dengan permainan Spartan Laskar Kalinyamat. Persijap Jepara membuka keunggulan pada menit ke-68 melalui sepakan Carlos Franca. Pada injury time babak kedua, tim juara bertahan sukses menyamakan kedudukan melalui William Barros melalui titik putih pada menit ke-92. Namun, pada detik-detik terakhir, Sudi Abdallah yang masuk dari bangku cadangan sukses menjadi penentu kemenangan tim tuan rumah usai melepaskan tembakan keras dari jarak dekat. Kekalahan ini jelas menyesakan bagi Persib Bandung yang menginginkan momentum bagus di awal musim. Usai laga, Bojan Hodak menyoroti kesalahan timnya. Dia menyayangkan proses gol kedua ke gawang timnya yang seharusnya tidak terjadi. Pelatih asal Kroasia mengaku proses gol tersebut cukup bodoh buat timnya. Pasalnya, gol tersebut terjadi usai timnya menyamakan kedudukan, alhasil, momentum tim hancur berkeping-keping usai gol tersebut. Kami terlalu banyak melakukan kesalahan, kami punya banyak situasi di mana tim harus berubah jika ingin menang. Kamu tidak bisa kebobolan gol kedua yang menurut saya bodoh ya. Karena gol itu terjadi setelah kami bisa mencetak gol sehingga saya kehabisan kata-kata untuk menjelaskan betapa bodohnya gol tersebut dari segi pertahanan. Ucapnya. Bukan hanya sektor pertahanan, Bojan juga menyoroti buruknya sektor penyerangan Persib. Soal penyerangan, kami terlalu sedikit mencetak peluang. Seperti kata saya sebelumnya, kami terlalu banyak gagal dalam operan terakhir, penyelesaian akhir, mungkin sudah lebih baik pada hari ini dengan situasi seperti itu tetapi seperti kata saya tadi, memang banyak kesalahan sejak sepak mula, lanjutnya. Persib masih harus melakoni laga tandang di Yogyakarta pada pekan depan. Mawung Bandung bakal dijamu tim promosi lainnya, PSIM Yogyakarta pada tanggal 24 Agustus 2025. Sementara itu, pelatih Persijap Jepara, Mario Lemos, memberikan komentarnya usai menang dramatis atas Persib. Saya sangat bangga dengan para pemain. Kami adalah tim baru di Liga 1. Seperti yang Anda katakan, kami menang dengan 3 poin, dan sebagaimana Anda tahu, skornya sempat 1-1, tapi kami bisa bangkit. Ini cukup luar biasa, kata Mario Lemos. Mario Lemos menilai kemenangan timnya dalam pertandingan ini karena pemainnya tampil agresif, hingga harus mendapatkan 4 kartu kuning. Tapi saya pikir permainan ini adalah tentang mendapatkan poin. Bagaimanapun kita bisa mendapatkan poin, itu sangat penting, dan tentu saja, mungkin terlalu banyak, dan 4 poin, itu bagus, kata pelatih asal Portugal itu menambahkan. Di lain sisi, Beckham ingin jadikan pelajaran kekalahan dari Persijap. Pemilik nomor punggung 7 ini mengaku kecewa karena perjuangan keras para pemain di lapangan belum membuahkan hasil manis. Sangat-sangat menyesali dengan hasil ini. Kita datang tidak untuk kalah, kita memaksimalkan karena kita away jauh juga. Kita memaksimalkan kondisi fisik juga, kata Beckham setelah pertandingan. Namun, etam panggilan akrab Beckham Putra Nugraha ini memastikan bakal menjadikan kekalahan ini sebagai pelajaran untuk menata pertandingan selanjutnya. Beckham pun menyatakan siap melakukan perbaikan. Semoga dengan kekalahan ini bisa meningkatkan lagi kemampuan kita untuk jadi bahan evaluasi untuk lebih baik lagi, ujar Beckham Putra Nugraha. Berita lainnya. Usai tumbang di kandang Persijap Jepara, Bojan Hodak dan manajemen siap-siap berikan keputusan mendadak. Satu sosok ex-Inter Milan ini dikaitkan gabung. Iya, Persib Bandung kian santer dikabarkan berada di jalur positif untuk mendatangkan pemain anyar kelas dunia. Nama winger asal Australia, Reno Piscopo, disebut-sebut menjadi incaran utama yang bisa segera merapat ke skuad Pangeran Biru. Aktivitas transfer Persib mulai terlihat semakin serius beberapa jam ke depan. Pasalnya, hasil minor di pertandingan terakhir menjadi tolak ukur Persib untuk menambal sektor yang masih kurang. Setidaknya sudah ada 2 sinyal nyata yang menandakan ketertarikan sang pemain pada klub asal Kota Kembang tersebut. Jika benar terrealisasi,
pembelian Reno Piscopo bisa disebut sebagai langkah transfer premium bagi Maung Bandung. Hal ini wajar, sebab jejak perjalanan karirnya cukup gemilang. Pesepak bola berusia 27 tahun itu pernah menimba ilmu di akademi dua klub raksasa Italia, yakni Inter Milan dan Torino U19, sebelum kemudian berkarir di tanah kelahirannya, Australia. Saat ini ia masih berseragam Melbourne Victory. Namun perjalanan Persib untuk mengamankan jasa Piscopo bukan perkara mudah. Sang winger masih terikat kontrak dengan Melbourne City hingga 30 Juni 2026, yang artinya jika ingin meminangnya secara permanen, Maung Bandung harus menggelontorkan dana besar untuk menebus kontrak tersebut. Terlebih, nilai pasarnya per 3 Juni 2025 mencapai 8,69 miliar rupiah. Dengan situasi itu, opsi peminjaman menjadi alternatif yang lebih realistis. Persib diyakini bisa mengajukan proposal disertai beberapa tambahan klausul menarik agar negosiasi lebih terbuka tanpa membebani kas tim. Menariknya, meski prosesnya dinilai berliku, beberapa gerak-gerik Reno Piscopo di media sosial makin menguatkan spekulasi. Ia diketahui sudah mengikuti akun Instagram resmi Persib Bandung. Tak berhenti di situ, sang pemain juga kedapatan memfollow akun Instagram milik super agen Gabriel Budi. Menarik dinantikan langkah Persib dalam mendatangkan pemain asing ke-10 dan 11-nya musim ini. Berita lainnya, AFC larang rumput sintetis. Persib kini tak lagi khawatir berlaga di HCL 2. Persib Bandung dipastikan mendapatkan keuntungan signifikan dalam ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menetapkan regulasi baru yang melarang penggunaan lapangan rumput sintetis di semua kompetisi antar klubnya. Aturan ini secara langsung menguntungkan Maung Bandung, terutama saat menghadapi salah satu lawan mereka di fase grup, Lion City Sailors FC dari Singapura. Menurut laporan dari media Singapura The Straits Times, keputusan AFC ini dibuat untuk meningkatkan kualitas permainan. Dalam sebuah memo resmi yang dikeluarkan pada 11 Juni, AFC menyatakan bahwa larangan penggunaan rumput sintetis adalah langkah strategis untuk memastikan standar tertinggi dalam kompetisi. Kebijakan ini juga merupakan respons atas masukan dari banyak tim peserta. Larangan ini mencakup beberapa kompetisi besar Asia lainnya, seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, Liga Champions Asia Elite, dan Liga Champions Wanita AFC. Dengan aturan baru ini, lapangan pertandingan yang digunakan harus menggunakan rumput alami. Kilasan laga musim lalu, keluhan Bojan Hodak jadi bukti. Bagi Persib, aturan baru ini menjadi angin segar. Meskipun berhasil menang 3-2 di Singapura, pelatih Persib, Bojan Hodak, secara terang-terangan mengeluhkan kondisi lapangan di Stadion Jalan Besar yang menggunakan rumput sintetis. Masalah serupa juga dialami oleh klub lain yang berada satu grup dengan Persib saat itu, yakni Zhejiang dari Tiongkok. Para pemain, termasuk Mark Locke, harus beradaptasi dengan permukaan lapangan yang berbeda dari rumput alami. Dengan adanya larangan ini, Bojan Hodak dan para pemain Persib tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah kondisi lapangan. Diketahui, Persib masuk grup G bersama Bangkok, Lion City Sailors dan Selangor FC.